Kerajinan bahan keras. A. Prinsip kerajinan bahan keras. 1. Bahan keras alami. Kerajinan bahan keras alami adalah produk kerajinan yang bahan dasarnya bersifat keras dan diambil dari alam seperti kayu, batu, rotan, dan bambu, dan lainnya. 2. Bahan keras buatan. Kerajinan bahan keras buatan merupakan produk kerajinan yang dibuat dari bahan keras namun sifatnya buatan atau lewat proses pengolahan terlebih dahulu. Contoh kerajinan bahan keras alami: A. Bambu, B. Kayu, C. Rotan, D. Batu, E. Tempurung kelapa. Contoh bahan keras buatan: A. Keramik, B. Kaca, C. Plastik, D. Logam, E. Kaleng. 1. Bahan keras alami. A. Bambu. Bambu apus memiliki nama lain Giganthidio apus yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kandang burung, anyaman peralatan rumah tangga, dan konstruksi ringan. Ciri-ciri bambu apus bisa dibaca sendiri. Bambu betung. Bambu betung mempunyai nama ilmiah Dendroclamus aspers, jenis bambu yang berasal dari kelompok suku rumput berasal besar. Ciri-ciri bambu betung bisa dibaca sendiri. Bambu hitam mempunyai nama lain Giganthio atrophical atau sering juga disebut Pikal Black bambu atau bambu gulung. Jenis bambu ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan mebel atau furniture, keperluan dekoratif, kerajinan, pembuatan alat musik, hingga lain-lain. Ciri-ciri bambu hitam bisa dibaca sendiri. B. Kayu jati. Kayu jati merupakan kayu yang sudah dikenal banyak orang. Kayu ini memiliki istilah lain dalam bahasa Inggris yaitu Tectona grandis. Kayu jati banyak ditemukan di kawasan Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Meski pohon kayu jati ada di Kalimantan dan Sumatera, namun mereka tidak dapat bertumbuh secara maksimal karena tanahnya yang tidak mendukung. Kandungan tanah pada kedua pulau tersebut memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Kayu jati ini diandalkan dalam konstruksi mebel. Kayu ini bisa dibilang kayu yang premium untuk pembuatan perabotan rumah. Kayu jati awet digunakan dalam jangka waktu yang lama dibanding kayu yang lain. Karena kayu yang ini memiliki minyak alami di dalam kayu dalam jumlah banyak. Meski kayu ini begitu hebat, kayu ini tidak cocok jika dicat menggunakan warna-warna cerah. Kelebihan kayu jati bisa dibaca sendiri. Kayu mahoni adalah salah satu kayu untuk bahan baku pembuatan mebel di Jepara. Kayu ini bahkan sering sekali diekspor ke luar negeri, khususnya negara-negara di Eropa. Pengrajin mebel di Jepara kebanyakan membuat kayu ini untuk diekspor ke luar negeri. Meski kayu mahoni tidak sekuat kayu jati, namun memiliki serat yang lebih bagus. Kayu ini lebih lunak dan mudah dibentuk serta diukir. Selain itu, kayu ini memiliki pori-pori yang halus sehingga produk yang dihasilkan juga ikut halus. Lalu kayu ini mudah sekali menyusut dan dapat terserang hama. Kedua kayu ini tidak terasa Kayu ini tidak sekeras kayu jati. Hal tersebut yang membuatnya rentan terserang hama. Sebelum diolah, kayu mahoni biasanya akan direndam dalam cairan anti hama agar lebih tahan hama. Namun ada juga pengrajin yang merebus kayu ini terlebih dahulu sampai benar-benar tidak ada hamanya. Proses ini mengaruhi biaya akhir. Adapun beberapa kelebihan yang dimiliki kayu mahoni sebagai berikut ini. Silahkan dibaca sendiri. Rotan. Rotan adalah salah satu hasil hutan bukan kayu yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dari sektor kehutanan. Sekitar 85% kebutuhan bahan baku rotan dunia berasal dari Indonesia. Rotan adalah tanaman yang tumbuh merambat dari keluarga Palmae, namun rotan diduga berasal dari bahasa Melayu yaitu raut yang berarti mengupas, menguliti, atau menghaluskan. Rotan mempunyai daun majemuk yang pelepah daun yang tumbuh menutupi ruas-ruas batang. Ukuran daunnya bervariasi tergantung jenisnya. Daun ini umumnya memiliki duri sebagai bentuk pertahanan diri dan tumbuh menghadap ke dalam sebagai kait antara batang rotan dengan pohon atau tumbuhan yang di jalarnya. Untuk selengkapnya baca sendiri ya. Batu. Jenis batu-batuan. Batu adalah benda padat yang terbentuk dari mineral bumi. Arti batu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain. Ada banyak macam-macam batuan yang ada di Indonesia. Pengelompokan jenis batu-batuan dibagi menjadi 3, yakni jenis batu beku,
jenis batuan sedimen atau endapan, batuan metamorf atau malihan. Jenis batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena pembentukan magma dan lava yang membeku. 2. Jenis batuan sedimen atau endapan. Batu sedimen atau endapan yaitu batu yang terbentuk karena pengendapan atau hasil pelapukan dan pengikisan. Batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Endapan ini menjadi keras karena tekanan sehingga menjadi batu. Batu metamorf atau malihan. Batu metamorf atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batu sedimen dan batu yang beku yang mengalami perubahan karena panas dan tekanan berikut jenis batuan malihan. Kerang. Pengertian kerang dalam arti luas yaitu semua moluska dengan sepasang cangkang. Berdasarkan pengertian tersebut, lebih tepat orang menyebutnya kerang-kerangan. Adapun dalam arti sempit yang dimaksud dengan kerang adalah kerang darah, sejenis kerang budidaya yang biasa dijumpai di wilayah Indo-Pasifik dan banyak dijual di warung atau rumah makan yang menjual hasil laut. Kerang juga dipakai untuk menyebut berbagai kerang-kerangan yang bercangkang tebal, berkabur dengan pola radial atau cangkang yang tegas. Menurut pengertian tersebut, kerang hijau tidak termasuk di dalamnya dan lebih tepat disebut kupang. Ciri-ciri umumnya bisa dibaca sendiri. Tempurung kelapa. Beberapa karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dibaca sendiri. 2. Bahan keras buatan. 2. Bahan keras buatan. 1. Keramik. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani keramikos yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Keramik memerlukan bahan campuran selain tanah merah dan memerlukan teknik pembakaran tinggi. Suhu bisa mencapai 1400 derajat Celcius. Sifat keramik keras dan tidak menyerap air. 2. Kaca. Kaca adalah sebuah materi padat yang transparan dan selalu dipakai dalam setiap konstruksi bangunan. Bahan dasar untuk pembuatan kaca umumnya menggunakan pasir silika dan pasir kaca berasal dari bahan yang bersifat cair namun memiliki padatan tinggi dan struktur amorf. Atom-atom di dalamnya tidak membentuk suatu jalinan yang beraturan seperti kristal atau biasa disebut gelas. 3. Plastik. Plastik adalah suatu bahan yang dikenal memiliki sifat-sifat serbaguna, variasi lentur, awet, dan tahan lama, serta biaya produksi yang murah. Dengan meniru bahan yang serupa yang alami, kemudian berkembang bahan plastik sintesis dari berbagai jenis-jenis senyawa. 4. Logam. Logam adalah unsur kimia yang siap membentuk ion kation dan memiliki ikatan logam. Logam merupakan salah satu dari 3 kelompok unsur yang dibedakan oleh sifat ionisasi dan ikatan bersama dengan metalloid dan non-logam. Kaleng. Kaleng adalah lembaran baja yang disalut di timah. Bagi yang awam, kaleng sering diartikan sebagai tempat penyimpanan atau wadah yang terbuat dari logam dan digunakan untuk mengemas makanan, minuman, atau produk lain. Dalam pengertian ini, kaleng juga termasuk wadah yang terbuat dari aluminium. B. Teknik pembuatan kerajinan bahan keras. Teknik pembuatan kerajinan bahan keras alami dan bahan keras buatan sama dengan teknik pembuatan kerajinan dari bahan yang lain. Banyak teknik kerja kerajinan yang akan dipelajari seperti teknik umum membuat produk kerajinan dari bahan keras, misalnya teknik potong menggunakan gergaji, pisau pahat, konstruksi dengan sambungan ekor burung paku, lem, press, cut, dan tempel. Teknik ukir raut untuk membentuk kerajinan seperti ukiran topeng, wayang kelitik, wayang golek. Teknik bubut untuk membuat produk kerajinan yang sifatnya bulat atau silindris. Teknik scroll adalah jenis teknik untuk membuat aneka bentuk ornamen dan lubang tembus dengan berbagai bentuk dan ukuran pada papan kayu. Teknik ini biasa digunakan untuk membuat wayang kayu, kaligrafi, ukiran kerawang, atau tembus. Kerajinan kayu. Bahan produksi. Bahan utama kerajinan kayu adalah kayu. Alat produksi bahan pendukung lainnya adalah geraji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, dan beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin pemotong kayu, dan sebagainya. B. Kerajinan bambu.
Bahan produksi. Bahan utama kerajinan bambu adalah bambu batangan atau bambu yang sudah disayat. Alat produksi. Alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bambu antara lain parang, palu, gergaji, pisau raut, tang, tatah, meteran, kuas, bor, dan sebagainya. C. Kerajinan rotan. Bahan produksi. Bahan utama pembuatan kerajinan rotan adalah rotan yang terbagi dalam 3 bagian. A. Rotan kupas atau kulit luar, pel sebagai pengikat atau bahan anyaman. B. Rotan batang yang langsung dipoles, dan C. Rotan isi, biasanya yang disebut dengan vitri atau petrik. Alat produksi. Alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan rotan adalah gunting, rotan, palu, alat pembengkok, bor, amplas, gergaji, kompor, kuas, cat, dan sebagainya. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, logam, dan sebagainya. Teknik yang digunakan juga bervariasi, diantaranya bisa berupa lukis ataupun dipotong dan dirakit, dicor, dan teknik lainnya. Semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. A. Kerajinan kaca. Bahan pembuatan lukis kaca. Bahan yang diperlukan dalam pembuatan lukis kaca adalah kaca, cat, dan thinner. Alat membuat lukis kaca. Bahan pendukung lainnya adalah pena khusus, kertas rancangan, pisau kertas, kuas, meja, dan lap. B. Kerajinan logam. Bahan pembuatan kerajinan logam. Bahan utama pembuatan kerajinan logam: besi, aluminium, perunggu, perak, emas, timah. Alat pembuatan kerajinan logam. Bahan pendukung lainnya adalah gunting, seng, setaan, dan kuas. Teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras. 1. Bambu, teknik anyaman dan teknik tempel atau sambung. 2. Kayu, teknik ukir, bubut, potong sambung, bor, dan teknik lainnya. 3. Rotan, teknik anyam. 4. Kaca, dilukis atau digambar menggunakan tinta khusus. 5. Logam, teknik bakar atau pemanasan dan tempa. Teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan bahan keras. 1. Pencarian ide, gagasan, eksplorasi dari berbagai sumber, buku, siswa, dialog, internet, dan lain-lain. 2. Membuat desain. 3. Aktivitas proses perancangan membuat sketsa kerajinan yang akan dibuat. 4. Setelah sketsa dilanjutkan pengerjaan. 5. Proses perwujudan untuk menyesuaikan desain menjadi produk jadi. Terima kasih, sekian untuk presentasi bahan keras dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.